Aku selalu kagum sih sama ibu-ibu yang di saya kaya especially gitu yang udah punya anak. Dedication level mereka terhadap pekerjaan mereka nggak berkurang kok gitu kan. Apakah karena mereka punya anak, oh jadinya konsentrasi mereka berkurang? Enggak juga gitu kan. Sometimes justru karena mereka sudah punya anak, dedikasinya tuh lebih tinggi biasanya daripada yang laki-laki gitu kan. Jadi menurut aku justru not even leadership positions aja, tapi bahkan semua posisi itu ketika diisi sama perempuan biasanya akan bisa perform lebih baik ya. Gitu. Hai, aku Olivia Louis, founder ibukaya.id, kanal personal finance yang bertujuan untuk membantu para ibu-ibu mencapai kekayaan versi mereka. Podcast ibukaya.id mengundang salah satu narasumber yang teman aku juga dan inspiring juga, karena topik kita kali ini adalah kita mau membahas terkait dengan living as a CEO. Nah, narasumber kali ini tepat banget untuk diundang karena memang beliau adalah seorang perempuan yang menjadi pemimpin di sebuah perusahaan, terus juga as a mom, anaknya ada 3, juga seorang istri. Jadi langsung aja kita undang Jessica Wijaya, bener ya? Bener. Oke. Hai Jess, apa kabar? Baik, Liv. Apa kabar juga? Baik. Jess, gimana kesibukannya belakangan? Lumayan ya, seperti yang tadi kamu bilang kan, aku ada beberapa roles kan sebenarnya. Jadi I'm working as well. Terus aku punya 3 anak juga sebagai seorang istri. Jadi ya kalau kesibukan ya pasti kan lumayan ya. Iya, ngerti banget. Aduh. Nah, aku mau nanya nih sama Jess. Kita kan topiknya living as a CEO gitu ya. Boleh cerita dikit nggak sih? Dulu perjalanannya bisa sampai selevel sekarang gitu ya. Jadi CEO-nya saya kaya gitu ya. Perusahaan yang cukup dikenal di dunia keuangan itu seperti apa? Oke, jadi kalau misalnya perjalanan sebenarnya aku kan memang mulai kerja dari sejak lulus kuliah gitu ya. Dan dari pertama sampai aku career break setelah jadi ibu, pekerjaanku sebagai management consulting gitu. Jadi long hours terus kayak demanding work itu memang udah jadi kesibukan aku sehari-hari lah gitu. Nah terus ketika aku nikah, hamil, terus kan sama suamiku diminta stop dulu kan, karena kalau consulting tuh memang kerjanya kan hoursnya memang panjang banget. Nah di rumah tuh aku kan bingung mau ngapain gitu kan, karena yang tadinya kerjaannya lumayan banyak dan panjang dan lumayan rigorous juga, tiba-tiba sekarang nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah kebetulan karena suami aku tuh adalah seorang dia investment manager kan ya, jadi aku bilang boleh deh aku minta diajarin investment gitu kan. Oke, akhirnya diajarin investment dan waktu itu sih sekitar tahun 2016 gitu ya. Investing community kan nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang tuh kan banyak banget di mana-mana menjamur gitu. Kalau dulu tuh nggak seperti sekarang. Mungkin kalau misalnya aku baru bisa recall tuh mungkin dulu paling investor muda ya, investor muda sama beberapa komunitas lainnya. Terus aku pikir ya udah deh, gimana kalau misalnya sekalian karena aku juga baru belajar, kita bikin komunitas investing gitu sama-sama. Akhirnya bikin komunitas investing dan dari komunitas investing itu lumayan banyak kenal orang gitu kan, dan dari suami aku juga akhirnya kenalan juga sama salah satu yang jadi mentor aku juga sekarang, yaitu Ibu Lindra, founder Support. Di sana kita sempat ngobrol gitu kan, terus dia juga sedang mencari orang gitu ya buat company barunya, terus akhirnya ya karena kita ada kecocokan visi di sana, terus jadi aku on board juga di Saya Kaya gitu. Oke, wah menarik. Jadi sebelumnya sudah berkarir, pause sebentar kembali berkarir. Nah waktu itu diskusinya ketika memutuskan untuk kembali berkarir ke suami ada kesulitan nggak sih? Atau sebenarnya dia tipikal yang memang suami yang open aja dan sangat support mimpi-mimpi istrinya? Iya, jadi I can say that mungkin salah satu hal gitu ya, yang salah satu faktor lah gimana cara aku bisa lumayan punya waktu lah untuk balik kerja lagi itu adalah karena dukungan suami juga sih. I'm glad to say he's a very hands-on father gitu kan, jadi mungkin aku banyak terbantu di sana lah karena dia juga sangat terbuka dengan aku exploring my options to go back to working gitu, karena ya dia juga paham lah mungkin ya, kalau aku juga yakin Olivia juga sama bahwa maksudnya kan seorang wanita mungkin life goalsnya bukan cuma jadi ibu aja gitu kan, of course jadi ibu salah satunya, tapi kan kita mungkin juga punya other goals lainnya gitu kan, jadi ya, dia paham juga bahwa aku juga perlu mencapai
my other goals itu. Wow, keren banget ya. Memang support suami itu ya yang jadi pegangan kita ya. Kan kita juga pasti jadi perempuan ya izin dulu lah ya. Kalaupun mereka bilang enggak juga ya udah kita bisa apa gitu. Tapi memang hebatnya itu dari para pria kalau mereka bisa mengizinkan istrinya terus mengejar mimpinya itu jadi nilai plus lah ibaratnya gitu. Jadi kalau tadi ngobrolin sebenarnya Jess kan sering ceritain juga terkait dengan dukungan suami, terus juga belajar ke suami tahun 2016. Berarti bisa dikatakan suami itu juga salah satu mentor dari Jessica itu sendiri. Betul. Jadi selain dia sebagai role-nya sebagai suami dan ayah gitu ya, obviously sebagai teman diskusi itu juga penting banget buat aku, karena kalau misalnya kita di rumah gitu kan dengan posisi kita kalau kita nggak ada teman diskusi banyak misalnya soal investing gitu kan, itu kan juga lumayan sulit kan sebenarnya kan, karena obviously we have to look outside gitu kan untuk nyari. Nah ini thankfully karena dia memang seorang teman diskusi tentang investing juga yang sangat-sangat oke, jadi aku juga sangat terbantu sih di sana. My learning curve tuh naik banyak karena itu. Oke. Nah kalau kita ngomongin Jess seorang wanita memimpin perusahaan gitu ya, as a CEO, gimana sih Jess tuh menghadapi, kan pasti ada dong stereotip atau bias gitu gender di dunia bisnis itu sendiri. Atau mungkin kamu pernah sebenarnya menghadapi ya dengar langsung orang menganggap kamu kayak karena kamu perempuan nggak bisa lah kamu kayak gini gitu. Oke, kalau misalnya I think kita sebagai perempuan especially di investing ya, kita tuh lumayan terbantu nomor satu karena I think ini adalah salah satu field di mana jadi perempuan and embracing our femininity itu bukan jadi satu hal yang salah. Justru menurutku itu adalah an edge karena nggak banyak perempuan yang lain gitu kan. Jadi kalau di investing especially itu seperti itu. Mungkin kalau karena saya kayak sendiri ini adalah hybrid ya, kita ada sisi tech-nya juga. Mungkin di sisi tech itu adalah yang lebih sulit sebenarnya karena tech itu kan very lumayan male dominated world ya. Jadi mungkin sih kalau misalnya bias mungkin lebih banyak di daerah tech-nya gitu dibandingin dunia investingnya. Oke, jadi sebenarnya kalau cuma dari sisi yang selain tech itu ya kamu ya oke aja gitu. I think so ya, dan mungkin karena aku orangnya juga rada cuek juga sih ya, jadi aku nggak terlalu mikir tentang wah kalau misalnya ini persepsi orang gimana gitu kan ya, karena aku emang aslinya tuh dari dulu memang agak cuek, jadi nggak terlalu mikir ke sana sih. I just do my own thing gitu aja. Yakin aja sama diri sendiri. Dan biasanya orang-orang yang bisa kayak gitu karena dia punya percaya diri dan dia tahu value dirinya ya betul, kan. Betul. Jadi kalau menurut kamu kayak wanita tuh harus punya nggak sih rasa percaya diri? Betul. Menurut aku tuh oftentimes mungkin banyak perempuan tuh yang merasa aduh aku tuh bisa atau enggak gitu ya. Especially mungkin kayak yang pernah career break gitu kan, yang pernah career break, yang pernah stop dulu nih, punya anak dulu misalnya, jadi ibu rumah tangga dulu. Mereka kan punya kayak apa ya, semacam mungkin sering meragukan diri sendiri gitu kan, kayak masih ada nggak ya mau yang nerima aku gitu kan, masih bisa nggak ya berkarir gitu kan. I think kalau misalnya kita pernah punya pengalaman yang oke, we know our worth gitu kan, dan kita mau bekerja keras, menurut aku harusnya kita bisa memulai lah at least, dan kita tuh jangan pernah membiarkan orang untuk kayak meragukan diri kita sendiri gitu ya. Jadi menurut aku perempuan perlu banget jangan biarkan orang lain mempengaruhi pikiran kita dan bikin kita jadi meragukan diri kita sendiri. Nah itu kan sekarang lagi ramai tuh terkait dengan FOPO, fear of other opinion gitu. Nah terkait hal itu ya, menurut Jas ada nggak sih tips untuk para wanita untuk ya sekarang itu kan era sosial media gitu ya, era keterbukaan informasi. Jadi sometimes banyak orang tuh yang tanpa sadar mengkritik orang lain sebegitu gampangnya, padahal kritik itu misalnya tidak membangun. Dan gimana kalau misal kritik itu sampai ke kita, gimana ya kita bisa deal with that gitu. Kalau misalnya kritik, mungkin aku rasa ya kita bisa ngelihat kan, kita evaluasi kan sebenarnya. Oke, ini kritiknya tuh sebenarnya does it have meaning atau enggak gitu kan? Apakah ini tuh pantas kita consider atau enggak? Sometimes kalau misalnya cuma menghujat ya diemin aja sih menurutku ya. It's not, maksudnya nggak membantu kita juga. It's not a positive construct. Maksudnya bukan positif, dan nggak konstruktif juga gitu kan. Tapi kalau misalnya ada sedikit mungkin konstruktif gitu yang kita bisa ambil dari kritik tersebut ya why not gitu kan. Tapi yang paling penting adalah
ya kita harus tahu dulu nih diri kita sendiri tuh worth-nya seperti apa gitu kan. And if we're constantly trying to do our best gitu kan, ya menurut aku nggak masalah ya harusnya. Selama berkarir lagi sebagai CEO, pasti dong pernah menghadapi tantangan-tantangan tertentu dalam perjalanannya. Ada nggak yang paling membekas gitu, tantangan atau kesulitannya, dan bagaimana cara Jessica waktu itu menghadapi hal tersebut? Sebenarnya pasti banyak ya, Liv ya. Especially kalau misalnya kita ngomong dari tech background. Aku kan sebenarnya bukan punya tech background yang murni gitu kan. I'm not an engineer gitu kan misalnya. Tapi ya in that sense ya harus bisa belajar untuk menerima orang lain yang punya skill yang beda dan mungkin lebih daripada kita gitu kan. Justru kan ketika kita menduduki posisi leadership gitu dalam suatu perusahaan kan nggak pasti kita yang paling pintar atau kita yang paling hebat gitu kan. Justru kan tugas kita adalah mengumpulkan orang-orang lain gitu kan yang punya skill set yang pas gitu buat sama-sama kita membangun this company gitu kan. Jadi mungkin ya salah satu mungkin challenges adalah obviously managing people gitu ya, managing people that are different from us, ya, managing people yang punya mungkin karakter yang beda sama kita juga. Apalagi kalau misalnya teman-teman tahu gitu ya, ibu-ibu tahu yang mungkin kerja di tech companies, tech people tuh punya karakter yang beda banget loh sama misalnya orang-orang yang ada di dunia investing atau finance gitu kan. Ya kita harus bisa tuh memposisikan diri untuk ya bekerja sama mereka lah gitu. Jadi mungkin tuh salah satu challenge-nya juga ya, Liv ya. Obviously bagi waktu is always hard sih menurutku. Managing stress namanya kan, wah ini waktu ya, buat keluarga juga, buat kerjaan juga. Gimana ya memanage, pasti sometimes ada dong rasa stres gitu. Oh pasti. Biasanya I think itu every day. Me time-ku itu sebenarnya gini, mungkin setelah at the end of every day gitu kan, aku kan biasanya punya a little bit of time dimana anak-anak udah tidur, kerjaan udah selesai gitu kan, ya aku punya my own time gitu lah, either aku nonton atau aku ngobrol sama suami aku gitu kan, or we just kayak duduk gitu kan, yang ngapa-ngapain gitu, santai aja. Jadi mungkin at the end of every day gitu ya, me time-ku tuh ya begitu ya. Sama aku juga biasanya kalau udah kayak stres banget kayak diem aja gitu, kayak nggak mau ngapa-ngapain. Iya ya kan, kayak ya udah kita cleansing aja gitu ceritanya. Gitu. Oke. Nah ini di era sosial media seperti saat ini, aku juga tahu Jess kan udah cukup lama ya, dan Jess juga maksudnya cukup berpengaruh di dunia keuangan gitu ya. Sebenarnya gimana sih cara Jess itu menggunakan platform sosial media sendiri atau influence-nya Jess atau melalui platformnya Saya Kaya itu bisa membantu para wanita itu berdaya? Oke, jadi ini adalah satu hal yang sebenarnya jadi passion aku juga ya gitu. Jadi aku tuh tahu banget bahwa sebagai seorang ibu apalagi, sometimes to get back to work aja itu udah sulit gitu kan. Karena banyak companies tuh yang punya batasan tentang usia kerja lah, atau misalnya kalau perempuan, kalau misalnya mereka udah pernah cuti hamil atau udah punya anak gitu kan, sangat susah diterima gitu. Nah buat aku tuh dari dulu pengen Saya Kaya tuh nggak jadi company yang seperti itu. Jadi kita tuh selalu blind hiring, kita nggak pernah menentukan batas usia kerja, atau misalnya jika dia seorang ibu, dia lagi mau get back to work, it's okay for us gitu, jadi nggak masalah. Jadi kalau misalnya di kantor kita selain non-tech positions itu, kita punya rasio hampir 2 kali lipat perempuan yang di tempat kita gitu ya daripada laki-lakinya. Bukan karena kita membatasi laki-laki ya, but just so it happens that when you hire women gitu kan, apalagi ibu-ibu gitu kan, a lot of them actually work very hard gitu loh. Jadi menurutku kalau misalnya mereka memang hardworking, mereka punya skill, ya kenapa nggak kita hire gitu kan. Jadi itu adalah salah satu value yang aku pegang dari dulu gitu. Jadi kalau misalnya di Saya Kaya tuh non-tech positionsnya very dominated sama perempuan gitu sebenarnya ya. Nah jadi mungkin itu salah satu yang bisa aku lakukan gitu kan. Obviously kita sangat sering juga bekerja sama komunitas perempuan gitu ya. Ya gimana cara kita bisa empower mereka juga lah, either mungkin lewat financial literacy atau mungkin menyediakan platform mereka untuk belajar atau untuk berinvestasi gitu. Jadi ya that's how I try to do my part lah gitu. Nah ini menarik nih, dengan tadi statementnya Jess, aku jadi mau nanya, menurut Jess ada nggak sih kelebihannya ketika sebuah perusahaan menjadikan wanita sebagai CEO? Definitely banyak ya. Jadi kebetulan kalau di Saya Kaya sendiri, selain aku,
Chief Product Officerku tuh juga perempuan gitu. Jadi kita the two C-level positions tuh sebenarnya diisi oleh perempuan gitu. Dan menurut aku banyaknya kelebihannya selain obviously biasanya perempuan tuh kan akan lebih intuitif gitu kan, akan lebih intuitif ketika menghadapi orang gitu kan, mereka akan lebih bisa menempatkan diri gitu kan. Jadi apalagi ketika kita adalah perusahaan service atau jasa gitu kan, biasanya akan lebih bisa dealing with clients gitu kan, lebih baik lah gitu. Jadi mungkin itu salah satu advantage-nya juga ya. Dan spesifik mungkin karena ini kan kita podcastnya ibu-ibu ya, aku selalu kagum sih sama ibu-ibu yang di saya kaya especially gitu yang udah punya anak, dedication level mereka terhadap pekerjaan mereka nggak berkurang kok gitu kan. Apakah karena mereka punya anak jadinya konsentrasi mereka berkurang? Enggak juga gitu kan. Sometimes justru karena mereka sudah punya anak, they understand the weight of mereka, karir mereka gitu kan, yang ketika kalau misalnya jadi perempuan itu ya harus kerja ekstra keras kan, ceritanya harus bisa membuktikan diri lebih baik lagi gitu kan. Jadi mereka dedikasinya tuh lebih tinggi biasanya daripada yang laki-laki gitu kan. Jadi menurut aku justru not even leadership positions aja, tapi bahkan semua posisi itu ketika diisi sama perempuan biasanya akan bisa perform lebih baik ya gitu. Oke. Nah, terkait dengan work-life balance, menurut kamu nih, kalau banyak wanita tuh takut banget untuk memilih, mungkin kan kalau kayak kita berdua sebenarnya dukungan suami itu kan juga sebuah privilege kan. Tapi nggak semua wanita gitu bisa mendapatkan privilege tersebut gitu. Dan mungkin mereka tuh banyak yang dihadapi kayak harus milih gitu kan. Bagaimana ya cara, mungkin Jess ada tips nggak mereka misalnya harus menghadapi suaminya atau menjelaskan ke suaminya bahwa saya ini perlu juga loh aktualisasi diri. Kalau misalnya menjelaskan pasti kan ya dicoba dijelaskan dengan cara yang ini ya, tapi a lot of the time justru mungkin menurut aku the problem itu nggak sama perempuannya tapi sama laki-lakinya sih Liv sebenarnya gitu kan. Karena most of the times laki-laki Indonesia ini tumbuh di lingkungan yang patriarkis banget gitu kan. Jadi misalnya laki-laki harus jadi primary breadwinner gitu kan. Kalau perempuan stay at home aja di rumah ngurus anak gitu kan. Oke, but do you know that actually kalau misalnya di rumah itu adalah salah satu pekerjaan yang paling demanding, nggak dibayar, ceritanya kan nggak dibayar gitu kan. Terus dipaksa untuk meninggalkan mimpi dan maksudnya self actualizationnya mereka gitu kan. Nah jadi kalau misalnya menurutku tipsnya ini sebenarnya harusnya ditujukan kepada laki-laki nih sebenarnya ya, bahwa perempuan ini tuh di rumah bukan cuma kerjanya tuh melayani kalian doang gitu kan. They have other goals, punya dreamsnya sendiri juga. Even if working mothers gitu ya, stay at home mothers menurut aku, stay at home mothers tuh sebenarnya tuh value mereka terhadap society itu tinggi banget ya. Jadi mungkin ini sedikit fearing of course dikit, tapi ada satu stream ekonomi gitu ya, namanya feminist economics gitu. Jadi mencoba untuk menilai berapa sih contributionnya secara nominal, secara value gitu ya, yang stay at home mothers ini contribute to the society. Karena selama ini tidak pernah dihitung gitu kan, karena mereka nggak menghasilkan gaji gitu kan, jadi kontribusi mereka nggak dihitung. Padahal in order for these husbands untuk bisa kerja gitu kan, keluar rumah kan, mereka ninggalin rumah dan istrinya harus stay di rumah ngurusin anak. Do you understand how much that is actually worth gitu kan, daripada lu hire suster atau lu hire nanny, hire pembantu gitu. Jadi suami-suami gitu ya, jadi cobalah untuk mengerti posisinya istrinya sedikit gitu kan. Kalau misalnya istrinya memang butuh aktualisasi diri di rumah doang gitu kan, please disupport gitu kan. Karena memang rumah tangga, punya anak, punya keluarga itu kan bukan cuma tugas orang perempuan doang gitu. Raising kids gitu kan, itu bukan cuma tugas ibu doang loh gitu kan, tapi tugas ayahnya juga. Jadi kalau misalnya memang istrinya mau berkarir lagi ya selama berkarirnya positif gitu kan, tidak yang juga dilakukan positif, bertanggung jawab sama keluarga gitu kan, ya monggo disupport gitu. Dan obviously kalau misalnya suaminya memang tidak bisa dibilangin gitu ya sama istri-istri, ya mungkin bisa ngelihat other ways gitu kan, dimana bisa mungkin either bisa produktif atau bisa mungkin nyari tempat lain dimana kita bisa
minta bantuan lah, misalnya orang tua kita gitu kan, atau mungkin nyari daycare gitu tempat kerjanya gitu, atau mungkin ya oke lah nunggu sedikit lagi gitu sambil misal anaknya ke SD kan, kalau SD kan lebih bisa ditinggal gitu. Nah mungkin ya saran aku begitu sih. Oke. Nah kalau kita ngomongin terkait kesibukan living as CEO, keluarga, suami, bagi waktunya gimana sih? Time managementnya gimana sih? Jadi mungkin kalau misalnya time management sendiri gitu ya, aku yakin juga Olive mengalami hal yang sama gitu. I think every day feels very hectic gitu kan. Every day tuh kayak wah gila banyak banget yang harus dikerjain gitu kan. Cuma kan kalau mungkin kalau di tempat aku gitu kan, sometimes ada days dimana kita bisa lebih fleksibel gitu kan. On these days dimana bisa lebih fleksibel, aku tuh benar-benar mencoba untuk jemput anak aku, jemput anak aku. Jadi I can spend a little bit more time with them gitu. Terus ya kalau misalnya setelahnya masih ada kerjaan ya bisa dilanjutin setelah itu gitu. Jadi ya thankfully ya menurut aku suami aku juga sangat support, dimana kalau misalnya penting banget nih kerjaan nggak bisa ditinggal dan anak juga misalnya harus diiniin ya dia bisa step in gitu. Obviously support system sih penting banget ya Liv ya. Ya either orang tua aku yang mungkin senang juga kadang-kadang jaga anak-anak aku gitu kan. Terus juga di rumah aku punya helpers yang bisa dipercaya juga gitu. Jadi ya support system juga penting banget Liv. Jadi kalau weekend agak susah nggak dipakai waktunya untuk ninggalin anak-anak, atau biasanya kan ada tuh orang yang kalau pokoknya kalau weekend udah habis aja gitu sama keluarga waktunya. Kalau weekend biasanya karena kita lebih sering santai di rumah gitu kan, jadi ya memang biasanya kita pakai sama anak-anak sih di rumah gitu. Jadi ya sebisa mungkin di-spend sama anak-anak. Tapi pernah nggak sih kayak anak tuh kayak ngomong misalnya kamu kok kerja terus? Soalnya aku pernah ya kemarin nih minggu lalu pas aku ke Bandung gitu kan, terus aku kayak baru pulang gitu, terus aku tuh harus pergi acara lagi gitu karena udah janji mau support temanku ada event. Pas aku pergi aku tuh yang kecil ngomong, kok kamu pergi terus katanya. Aku tuh langsung di situ kayak kaget gitu. Terus akhirnya aku kayak besokannya itu harusnya ada jadwal bulu tangkis gitu loh sama teman-temanku, tapi aku bilang sorry aku nggak bisa bulu tangkis karena anakku yang kecil udah sampai ngomong kayak kamu kok pergi terus gitu. Sometimes mungkin mereka nanya ya kayak oke, hari ini kemana gitu kan. Terus aku bilang ya oke, I have to work gitu kan, ceritanya ke oke, why do you work so much. Mungkin yang ini kebanyakan yang nanya sama si anakku yang kecil gitu kan, tapi mungkin ini belum terlalu paham the value of working dan mungkin the value of money gitu kan. Ya sebisa mungkin aku jelaskan gitu kan, kalau oke, kalau bekerja itu kita dapat uang loh gitu kan, dan kita juga ngebantu orang lain through our work gitu kan. Sebisa mungkin aku jelasin itu sih. Tapi yang pertama sama kedua udah cukup paham gitu kan, dan sometimes ya mereka senang diajak juga gitu kan, karena yang ini kan aku juga ajak sekarang kan gitu. Jadi ya most of the times mereka udah cukup paham, cuma yang kecil aja kadang-kadang why do you have to work again today, mungkin dia pikir kalau kerja itu nggak harus tiap hari gitu. Tapi itu seru sih, saya anak kecil juga kemarin kayak lagi ngerengek, aku mau ikut kamu katanya. Nggak bisa karena kan ke kantor ya, bukan yang kayak pergi kayak gini. Kalau kayak gini ya mungkin aku bisa bawa kan, tapi kan kalau ke kantor kan nggak bisa ya. Terus aku bilang aku nggak bisa gitu, nggak bisa bawa. Terus dia kayak tapi aku lagi mau sama kamu gitu lah. Ya udah lah. Oke, ada nggak sih just tips pesan terakhir nih untuk para ibu-ibu yang sekarang mungkin mereka tuh lagi pengen lagi kembali bekerja tapi motivasinya itu belum kuat gitu atau masih setengah-setengah, kira-kira ada tips nggak untuk mereka supaya mereka bisa meyakini diri bahwa nggak apa-apa loh jadi ibu yang bekerja dan tetap bisa kok bertanggung jawab sama keluarga? Mungkin tips yang pertama aku bisa kasih adalah kalau kita belum yakin sama motivasi kita diri ya, motivasi diri kita sendiri, mungkin kita ngelihat dulu ya field of work apa sih yang kira-kira kita bisa lanjutin nih kan setelah kita misalnya career break gitu. Apakah fieldnya ini interesting for us, apakah ini add value ke mungkin life mission kita atau enggak gitu ya. Karena kalau misalnya iya itu adds value to our life mission, aku rasa kita akan lebih bisa termotivasi untuk mulai gitu kan. Obviously setelah kita punya motivasi untuk mulai ya kita mulai lihat kan skill kita tuh masih relevan atau enggak. Do we need to misalnya improve our skills atau mungkin belajar skill baru gitu kan, upskilling, reskilling. Nah di sini mungkin sambil meyakini
maksudnya kayak drive kita untuk balik lagi kerja gitu kan, atau mungkin meyakini suami gitu kan, ya kita bisa upgrade diri kita sendiri kan pelan-pelan gitu. Nah ketika kita udah yakin dengan the level of skill yang kita punya, nah kita bisa ya mulai coba-coba lah, bisa apply gitu kan, sambil kira-kira kira-kira kalau kerjaan yang ini mungkin aku bisa bagi waktunya gitu. Jadi mungkin tips aku untuk ibu-ibu yang mau mulai kerja lagi ya seperti itu deh. Oke, thank you banget, very insightful loh Jess. Thank you semua. Oke, sahabat Ibu Kaya, itu dia obrolan kita di podcast kita yang episode kali ini. Jessica sangat menginspirasi ya dan very insightful. Kita ketemu lagi di podcast Ibu Kaya selanjutnya. Jangan lupa nonton. Oke, aku Olivia Luis pamit undur diri. Bye.